Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'du. Setelahnya memuja dan muji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelahnya menghaturkan selawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kami pun bersyukur dan berterima kasih kepada Al-Ustadz Firanda Andirja. Alhamdulillah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bifadlillah, beliau pun akhirnya berkenan untuk berta'awun bersama kami mengadakan tabligh akbar dengan tema berjihad melawan kemalasan. Kami dari International Open University cabang Indonesia sangat-sangat berterima kasih dan juga berbangga atas kesediaan beliau untuk berbagi ilmu bersama kami, dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan yang kami adakan ini diberkahi dan menjadi sebab bagi kami semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberkahi di dunia dan di akhirat. Baiklah, demi kelancaran berjalannya kegiatan tabligh akbar online ini, maka izinkanlah kami untuk membacakan tata tertibnya. Yang pertama, hendaklah menggunakan nama asli bagi siapapun yang mengikuti tabligh akbar online ini via Zoom. Dan yang kedua, hendaklah mematikan fitur video atau kamera dan juga menonaktifkan mic bagi yang mengikuti melalui aplikasi Zoom. Dan yang ketiga, hendaklah mendengarkan dengan baik dan berusaha untuk mencatat faidah-faidah yang penting yang disampaikan oleh Al-Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala. Dan yang keempat, di akhir kajian insya Allah akan diadakan tanya jawab. Adapun adab-adab menyampaikan pertanyaan adalah sebagai berikut. Hendaklah memperkenalkan diri, menyebutkan nama dan alamat secara umum. Alamat hanya menyebutkan kota saja cukup. Kemudian hendaklah menyiapkan pertanyaan sesuai tema kajian. Tentunya apabila Al-Ustadz mengizinkan di luar tema, maka kami persilahkan juga. Dan hendaklah menggunakan bahasa yang sopan, serta pertanyaan via chat atau tulisan hendaklah ditanyakan menjelang selesai penjelasan Al-Ustadz. Karena apabila di awal-awal telah disampaikan tulisannya, tentu nanti akan tenggelam dan tidak sempat kami lihat. Baik. Kemudian pertanyaan tidak terlalu bertele-tele, langsung ke poin yang hendak ditanyakan, kecuali ada hal yang harus dijelaskan dalam pertanyaan tersebut. Kemudian yang paling penting dari semua tata tertib tersebut dan adab-adab tersebut adalah hendaklah kita menata hati untuk ikhlas dalam mengikuti acara tabligh akbar online ini. Semoga dengan sebab keikhlasan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ilmu kita dan keberkahan kepada acara kita, sehingga menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Baik, demikian tata tertib yang bisa kami sampaikan. Maka selanjutnya kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura. Al-waqtu lak. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas penyakit yang menimpa kita semua. Tentunya tidak ada di antara kita yang selalu imannya tetap dan selalu naik, ya. Karena kita tahu kita adalah manusia, tempatnya melakukan dosa dan kesalahan. Oleh karenanya di antara akidah Ahlussunnah adalah al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun.
yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naik karena ketaatan dan turun karena kemaksiatan. Tatkala kita semua tidak ada yang terhindar dari kemaksiatan, maka sudah pasti iman kita akan turun suatu saat, mau tidak mau. Ya. Dan futur, kemalasan dalam beribadah, ini adalah penyakit. Penyakit yang tidak boleh kita biarkan terus-menerus menimpa diri kita, harus kita lawan, harus kita sembuhkan. Yang parah seandainya seorang terkena penyakit ini, kemudian dia tidak sadar, dan dia biarkan, dan dia cuek, dia menganggap itu hal biasa, atau dia menganggap dirinya sudah lebih baik daripada yang lainnya, sehingga penyakit kemalasan tersebut menimpa dirinya terus sampai kronis, baru dia sadar, maka ini berbahaya. Jika seorang sudah merasa dirinya ada futur, jangan dia biarkan, segera dia obati sebelum penyakitnya semakin parah. Dan sebagaimana dikatakan, pepatah mengatakan dawamul hal minal muhal. Dawamul hal minal muhal. Menetapnya suatu kondisi adalah suatu yang mustahil. Seorang pasti mengalami perubahan-perubahan. Dan seorang tidak mampu untuk terus-menerus bertakwa, Makanya Nabi SAW mengatakan istaqimu walan tuhsuh. Istiqamalah, kalian tidak bakalan mampu. Pasti ada kesalahan, pasti ada kemalasan, itu pasti. Makanya ketika Nabi SAW menasihati seorang sahabat, Nabi mengatakan ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada dan kapanpun. Kemudian Nabi berkata wa atbi sayyi'atal hasanat tamhuha. Artinya apa? Meskipun kau sudah berusaha bertakwa semaksimal mungkin, pasti kau melakukan kesalahan. Oleh karenanya wa atbi sayyi'atal hasanah. Kalau kau sudah melakukan kesalahan, maka ikutkanlah dengan melakukan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghilangkan kesalahan yang kau lakukan. Ada suatu hadis yang menjelaskan bahwasanya futur itu akan menimpa kita, Dalam satu hadis kata Nabi SAW, inna likulli amalin syirrah. Dalam riwayat, inna likulli syai'in syirrah. Wa likulli syirratin fatrah. Sungguhnya segala sesuatu itu ada syirrah. Syirrah itu nasihat, semangat. Dan ini berkaitan dengan banyak hal, baik ibadah maupun pekerjaan, kadang rasa cinta, rasa kebencian, apa saja, itu ada semangatnya kita, semangat beribadah, semangat bekerja, semangat beraktivitas, semangat ini, semangat anu, tapi tidak selamanya demikian. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap semangat itu pasti ada futurnya, pasti ada malasnya. Maka ini mencakup amal soleh. Kemudian Nabi berkata, faman kanat fatratuhu ila sunnati, barang siapa yang di masa malasnya dia menuju kepada sunnahku, faqad aflah, maka dia telah beruntung. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak, barang siapa ketika dalam kondisi malasnya dia tidak menuju sunnahku, maka dia telah binasa. Dia telah binasa. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil islami syirrah wa inna likulli syirratin fatrah. Islam itu ada semangatnya, kemudian walikulli syirratin fatrah, dan di semangat itu ada kemalasan. Fa in kana sahibuha saddada wa qarab farjuh. Jika ketika dia dalam kondisi malas tapi dia berusaha mendekati sunnah, wa qarab, itu tidak, dia berusaha di tengah, mungkin tidak terlalu jatuh dan tidak terlalu semangat, di tengah. Ketika dalam posisi malas, jangan sampai malas banget dan tidak juga semangat banget, tapi di tengah-tengah. Qarab, dia berusaha, farjuh, maka berharap dia bisa kembali semangat. Berharaplah. Wa in usyira ilaihi bil asabi fala tarju. Tapi kalau dia ternyata orang nunjuk dia ketika dia di masa tersebut, maka waspadalah, jangan berharap darinya. Sebenarnya ketika menafsirkan hadis ini, mereka berkata, seorang tatkala bersemangat, dia butuh keikhlasan. Kalau ternyata semangatnya tersebut hanya berharap agar dia masyhur, agar ditunjuk orang, agar dilihat orang, agar diakui oleh orang lain, maka suatu saat dia akan jatuh. Maka jangan berharap dari dia bisa bertahan ketika dia futur, karena selama ini semangatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi SAW mengisyaratkan bahwasanya futur itu akan menimpa. Rasulullah SAW bersabda, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu. Sungguhnya iman itu akan menjadi yakhlaq. Yakhlaq itu
menjadi lusuh ya. Seperti baju, iman akan menjadi lusuh dalam dada kalian sebagaimana baju yang lusuh. Baju tadinya baru, lama-lama jadi tidak baru lagi. Maka perlu diperbarui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas'alullaha ta'ala an yujaddidal iman fi qulubikum. Maka hendaknya kalian minta kepada Allah agar Allah memperbarui iman dalam hati kalian. Dan futur ini bukan hanya menimpa kita, bahkan menimpa sebagian sahabat ya. Imam Muslim meriwayatkan dari kisah Hanzalah ya. Hanzalah berkata ketika dia bertemu dengan Abu Bakar, dia berkata, "Nafaqa Hanzalah." Sungguhnya Hanzalah telah munafik. Abu Bakar berkata, "Subhanallah, ma taqul?" Maha suci Allah, apa yang kau ucapkan? Kaget. Hanzalah mengatakan dirinya munafik. Qultu, maka Hanzalah berkata, "Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yudzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'ya 'ain." Kalau kita sedang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ingatkan kita tentang neraka dan surga, maka seakan-akan kita lihat surga dan neraka secara langsung. Artinya semangat, iman tinggi ya, dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fasnal azwaj wal aulad wad dhai'at fanasina katsiran. Tapi kalau kita sudah pulang, keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang ketemu istri, ketemu anak-anak, ketemu urusan-urusan dunia, ya, maka fanasina katsiran, kita pun banyak yang kita lupakan, lupa iman dan yang lainnya. Maka kata Abu Bakar, fa wallahi inna lanalqa mithla hadza, artinya futur. Kata Abu Bakar, demi Allah saya juga mengalami demikian. Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun berjalan bersama Abu Bakar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu, aku berkata, nafaqa Hanzalah, sungguhnya Hanzalah telah munafik ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, "Wa ma dzaka?" Apa itu? Qultu ya Rasulullah, "Nakunu 'indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ain." Kalau kita sedang di sisi Anda wahai Rasulullah, kemudian Anda mengingatkan kami tentang surga dan neraka, maka seakan-akan kami melihat surga dan neraka, itu iman naik. Fa idza kharajna min 'indik, tapi kalau kita meninggalkan engkau, hafasnal azwaj wal aulad wad dhai'at, kalau kami pulang ketemu istri, ketemu anak-anak, urusan-urusan dunia, nasina katsiran, maka banyak yang kami lupakan. Faqala Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takununa 'indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian terus-menerus berada di sisiku, kemudian terus dalam kondisi berzikir, ya, mengingat surga dan neraka, ya, maka tentu malaikat akan berjabat tangan atau akan menemui kalian, ya. Malaikat akan berjabat tangan dengan kalian di atas ala furushikum wa ala turuqikum, kalian berada di atas tempat tidur kalian, malaikat mendatangi kalian, kalian berada di jalan-jalan kalian, malaikat akan mendatangi kalian. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan, tetapi ya Hanzalah ada saatnya, ada saatnya. Maksudnya apa? Yaitu ya demikianlah manusia. Ya, ada imannya turun, ada saatnya dia turun, dia belajar lagi. Ada imannya turun, maka dia belajar lagi agar semangat kembali. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kita mengalami futur, ya, jelas sekali, yaitu menunda-nunda amal soleh, melakukan malas, ya, nanti aja, nanti saja. Namanya dalam bahasa Arab namanya taswif, menunda-nunda. Kalau kita enggak futur, harusnya kita semangat, tapi kita menunda-nunda, ya, amal soleh. Ini menunjukkan kita futur. Mau sholat malam sudah rencana, malam ini tidak dulu lah, nanti besok malam baru saya mulai. Mau sholat duha nanti ajalah, ya. Mau puasa sunnah nantilah minggu depan, ya. Mau baca buku nanti ajalah sore, nanti malam. Ini futur berarti, kita tunda-tunda, ya. Kemudian di antara tanda-tanda futur, kalau mengerjakan amal soleh tidak betah, baca Quran baru 1 halaman 2 halaman sudah gelisah, ya. Seakan-akan ada jin dalam diri kita yang ngamuk sehingga kita tidak kuat baca Al-Quran. Tapi kalau sudah baca berita di medsos berjam-jam kuat, ya. Seperti itu, mau ibadah malas, ya. Tidak betah, ya. Makanya kata Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'ta min kalami rabbikum." Kalau seandainya hati kalian bersih, tentu kalian tidak akan pernah merasa cukup dari membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya demikian, kalau seorang futur baru sedikit dia baca, sudah malas, sudah ngantuk lah,
dengan berbagai macam alasan, sehingga akhirnya dia malas beribadah. Kemudian ada kecenderungan untuk ingin bermaksiat, ya, senang nonton inilah, nonton anulah, berita inilah, berita berita anu, ya, senang, ya. Ini berarti dalam kondisi apa? Futur. Kalau Anda merasakan demikian, maka segera selamatkan diri Anda, ya. Dan saya katakan tadi, kita semua mengalami hal ini, ya. Bukan cuma antum yang futur, saya juga ada saatnya futur. Kita semua, karena kita semua manusia pasti terjerumus dalam kemaksiatan, dan ini mempengaruhi semangat kita dalam beribadah, ya. Ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu bagaimana cara kita menghadapi futur, ya? Bagaimana cara kita menghadapi futur? Para ulama menyebutkan banyak hal yang membantu kita untuk bisa menghadapi futur, ya, agar segera penyakit tersebut kita lawan dan kita segera kembali semangat, kalau bisa lebih semangat daripada sebelumnya. Yang pertama, yang paling penting, ya, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting, karena kalau Allah tidak memberi pertolongan kepada kita, kita tidak akan bisa semangat. Tidak mungkin kita bisa semangat. Dan di antara doa yang hendaknya kita perhatikan, ya, seperti Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli, ya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-ajz wal kasl. Al-ajz itu ketidakmampuan untuk melakukan suatu amalan. Adapun al-kasl, malas, yaitu melakukan amalan dengan malas, ya. Ya. Al-ajz tidak bisa melakukan amalan, ya. Misalnya tidak bisa bangun malam, tidak bisa puasa sunnah, tidak bisa sedekah, nggak mampu, ya. Kenapa? Ada masalah, ya. Nah, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi, dari ketidakmampuan. Aku berlindung kepada Engkau dari ketidakmampuan. Dan ini tanda futur, diantaranya tidak beramal. Kemudian diantara tanda futur, malas beramal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal bukhli wal jubni wal hammi wal hazn wa dhala'id daini wa ghalabati rijal, ya. Tapi di antaranya yang penting, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ketidakmampuan untuk beraktivitas, beramal soleh di antaranya, dan aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan dalam beribadah. Kemudian di antara doa yang penting untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini Nabi sering sekali baca ini, sampai ditanya oleh sebagian istrinya, kenapa engkau banyak sekali baca doa ini, ya? Kata Nabi, innal qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati manusia berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Hati ini bisa sangat berubah dengan begitu cepat, ya. Ya, dan kita merasakan hal tersebut. Suka jadi enggak suka, cinta jadi benci, benci jadi cinta, suudzon menjadi husnudzon, husnul menjadi suudzon, ikhlas jadi riya, riya jadi ikhlas, tawadhu menjadi ujub, ujub menjadi sombong. Hati ini luar biasa, ya. Makanya dikatakan yusammal qalb li taqallubihi, yusammal qalbu qalban li taqallubihi, karena hati itu disebut qalb itu bolak-balik karena dia sering berubah-ubah. Dia sering berubah-ubah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa tersebut. Dan saya harapkan kepada diri saya pribadi juga kepada kawan-kawan, ketika doa benar-benar menghadirkan dalam diri kita bahwasanya hati kita ini mudah sekali berubah. Maka ketika berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, ini bukan sekedar hanya ucapan, bukan. Tapi benar-benar kita masukkan dalam hati kita, ya Allah, saya ini butuh pertolongan-Mu, ya Allah. Kalau Kau tidak tahan hatiku, aku mudah sekali berubah. Tiba-tiba tadi pingin bermaksiat, tiba-tiba pingin dengar inilah, tiba-tiba ingin dengar musik lah, tiba-tiba ingin nonton macam-macam lah, tiba-tiba hati mudah sekali berubah. Terpengaruh dengan apa yang kita lihat, terpengaruh dengan apa yang kita dengar, terpengaruh dengan situasi yang ada di sekitar kita, ya, terpengaruh dengan kita interaksi dengan siapa. Maka hati perlu dijaga, ya. Di antaranya kita berdoa, ya. Dari kita rajin tahu-tahu jadi malas, sangat mudah. Semangat tahu-tahu futur, ya, futur bahkan kebablasan, akhirnya bermaksiat, bukan sekedar futur, malah kacau. Maka di antara doa yang paling sering dibaca oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia,
tetapkan hatiku di atas agamamu ya. Kemudian juga serius ketika kita membaca doa dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini doa yang terbaik kata sebagian ulama, doa yang terbaik. Dari seluruh doa yang terbaiklah ihdinas siratal mustaqim. Karena dia adalah doa yang terbaik, dia adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah yang Allah wajibkan bagi kita untuk baca minimal 17 kali dalam sehari. Karena kita minimal 17 rakaat dalam sehari salat wajib 5 waktu. Setiap rakaat kita harus baca ihdinas siratal mustaqim. Yang jadi masalah ketika kita baca kita tidak serius. Kita pada poin ini, padahal Al-Fatihah kalau kita memperhatikanlah muqaddimah dari awal. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Sebelumnya pujian-pujian. Dan kita tahu bukankah di antara adab doa adalah memuji Allah. Kita memuji Allah, mengakui keagungan Allah, baru kita minta. Ya, makanya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, pujian semua. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengakuan, ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku beribadah, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Baru minta, datang mintanya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa maksudnya? Ya Allah, beri hidayah kepada kami, ya. Dan kalau kami, di antara makna ihdinas siratal mustaqim, kalau kami sudah di atas hidayah, ya Allah, sudah ngaji, sudah kenal sunnah, sudah tahsin baca Quran, sudah berkecimpung dalam dakwah, maka kokohkanlah hati kami. Ya Allah, Engkau sudah berikan hidayah kepada kami. Wallahi laulallah mahtadaina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, bukan karena Allah kami tidak akan dapat hidayah. Ketika sudah dapat hidayah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, kokohkanlah kami di atas hidayah tersebut. Ini di antara doa yang buat kita terjaga, tidak sampai futur. Kalau kita pun futur, kita akan segera kembali. Jadi ikhwan, ini doa jangan disepelekan. Ini doa yang adalah amalan sebab utama agar seorang bisa selamat dari futur, atau kalau dia terkena futur, maka dia bisa segera sembuh kembali. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk tidak terjerumus dalam futur, atau kalau terkena futur bisa segera kembali, adalah berteman dengan teman yang benar, ya. Berteman dengan teman yang benar. Teman ini pengaruhnya luar biasa, ya. Wa yawma ya'addu adh-dhalim ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri. Di hari kiamat kelak Allah ceritakan ada orang yang dia menyesal gara-gara salah berteman. Dia menggigit tangannya dengan penuh penyesalan, ya. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, dia menggigit kedua tangannya. Orang yang zalim tersebut pada hari kiamat dia menyesal, dia mengatakan, kenapa dahulu aku tidak mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa dahulu seandainya aku tidak menjadikan dia sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an setelah peringatan datang kepadaku. Menyesatkan aku dari peringatan setelah peringatan datang kepadaku. Jadi teman salah ini pengaruhnya luar biasa, bikin orang futur benar-benar. Kalau teman yang benar sangat memudahkan seorang untuk semangat terus, ya. Kenapa? Ada teman yang mengingatkannya, ya. Makanya jangankan kita, Nabi SAW disuruh untuk bersabar bersama teman-teman yang saleh. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad, ya, bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah, ya. Berdoa kepada Rabb mereka pagi dan petang, yuriduna wajah, yang mereka ikhlas. Ini ayat ini turun kenapa? Ketika datang orang-orang kafir kemudian bilang sama Nabi, ya Muhammad, kalau ingin kami masuk Islam, ya tinggalkan teman-temanmu yang miskin-miskin itu. Allah suruh Nabi bertahan karena ada manfaatnya. Bersabar dengan orang-orang para sahabat yang meskipun mereka miskin tapi mereka ikhlas, itu membuat kita tidak futur, kita semangat. Kalau Nabi saja disuruh bersabar, menyabarkan dirinya berteman dengan orang-orang yang saleh, bagaimana lagi kita?
Kita butuh dengan teman-teman yang soleh, yang mengingatkan kita. Yang kalau kita ingat dia, kita jadi semangat. Ya, kita butuh orang seperti ini. Kalau salah bergaul bahaya, ya. Salah bergaul bahaya. Oleh karenanya ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, maka dia minta agar Harun, ya, waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah pembantuku atau menemaniku dari keluargaku Harun, saudaraku. Maka Allah angkat Harun menjadi seorang rasul menemani Musa untuk berdakwah. Ya, kata Allah, wala taniya fi dzikri, jangan malas untuk mengingat aku terus. Allah suruh mereka berdua semangat. Ya, kata Allah ketika Nabi Musa berdoa, qala sanashuddu adudaka bi akhika. Kata Allah, aku akan kuatkan, ya, tanganmu dengan saudaramu. Jadi kita ini bisa menjadi kuat dengan kawan kita. Sanashuddu adudaka bi akhik. Aku akan memperkuat engkau wahai Musa dengan saudaramu, Jadi kita ini kalau sendiri kita kadang-kadang malas, kadang-kadang sulit. Kita kadang-kadang perlu teman, yang teman-teman tersebut membantu kita, menyemangati kita. Tatkala lagi futur dia semangatkan kita. Ya, kalau kita sudah punya teman-teman seperti itu, pegang erat-erat, jangan lepaskan. Enggak mudah mendapati teman yang tulus, yang membuat kita semangat, enggak mudah. Maka jangan kita sepelekan. Ya. Oleh karenanya milih teman ini adalah obat yang paling tepat untuk menghadapi futur. Kalau kita nggak punya teman, bahaya. Dan lihat betapa banyak orang jadi futur gara-gara salah berteman. Ibu-ibu taruhlah, ibu-ibu salah bergaul, ketemu dengan teman-teman yang ingatkan dunia melulu, ya. Udah ngobrol ketemu bicaranya dunia, ya. Cara taskah, cara tas branded lah, bicara apalagi dompet branded lah. Bicara padahal kemampuan suami terbatas, ya. Terus bicara dunia, bicara artis lah, bicara inilah, bicara anulah, bicara inilah, subhanallah. Teman-teman kita, ya, namanya kita kalau sudah berteman pasti ada sinkronisasi, ya. Pembicaraan kita seputar yang dia bicarakan. Akhirnya kita terbawa. Dunia kita akhirnya berubah sesuai dengan dunia teman kita. Pembicaraan kita seperti pembicaraan teman kita. Tapi kalau kita punya teman yang baik, bicaranya ya ilmu lah, dakwah lah, ya, akhirat lah, sedekah lah, nolong anak yatim lah, ya, nolong orang-orang miskin, seperti itu, ya. Jadi teman ini adalah salah satu obat yang paling mujarab dalam menghadapi futur, ya. Jadi berusaha cari teman-teman yang kita, ya, chemistry-nya ketemu, ya, kita cocok, ya. Kalau nggak cocok kita cari yang cocok, ya, agar kita bisa berjalan terus dalam menghadapi ujian-ujian dunia yang buat kita futur, lupa kepada akhirat, ya. Terlalu banyak hal yang buat kita lupa kepada akhirat, ya. Nabi SAW mengatakan al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Allah menciptakan ruh itu berkelompok-kelompok. Kemudian terpisahlah ruh tersebut. Ruh ini jadi masuk ke manusia ini, ruh ini masuk kepada manusia ini. Tetapi kalau suatu saat ketemu akan klop, chemistry-nya ketemu. Kata Nabi SAW, fama ta'arafa minhu talaf. Kalau kenal maka klop. Wa ma tanakara minhu ikhtalaf. Kalau tidak pas, tidak ketemu. Kalau tidak pas, tidak ketemu. Ya, kalau dia sudah ketemu teman pas, kayaknya cocok, sudah pertahankan. Kita jalin persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa saling mengingatkan. Saatnya kita futur, saatnya kita malas, kita ingat kawan-kawan kita, ya. Kalau kita lihat teman kita lagi futur, kita ingatkan, kita semangati. Dan ini hal yang sangat penting agar bisa membuat kita selamat daripada futur. Kemudian di antara yang bisa kita lakukan agar terhindar dari futur, yaitu melakukan amal soleh sesuai dengan kemampuan. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas alaikum minal a'mali ma tutiqun, fa inna allaha la yamallu hatta tamallu, wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma duwima alaihi wa inqal. Kata Nabi SAW, wahai manusia sekalian, hendaknya kalian melakukan amalan yang kalian mampu, ya. Sungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah, ma duwima alaihi, yang paling continue, wa inqal, meskipun sedikit. Ya, meskipun sedikit. Makanya Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuhu wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang berkesinambungan meskipun sedikit, ya. Meskipun sedikit. Sedikit tapi continue menunjukkan kita selalu
connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih suka seperti daripada sesekali kemudian banyak kemudian putus hubungan, ya. Putus hubungan, tapi continue terus ya. Continue terus. Dan kita kan yang mencari keridhaan Allah. Kita ini kan mencari keridhaan Allah. Ya, yang Allah maui, kita itu senantiasa continue connecting dengan Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit. Ya. Kita ingin mencari sesuatu yang dicintai bukan dengan logika kita. Nabi sudah jelaskan, yang paling dicintai oleh Allah adalah dua muha, yang paling continue, wa inqal, meskipun apa? Sedikit ya. Meskipun sedikit ya. Jadi jangan paksakan diri kita kalau kita tidak mampu. Oleh karena dalam satu hadis ya, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza hablun mamdudun baina sariyatain. Rasulullah SAW masuk suatu hari, kemudian Rasulullah SAW melihat ada tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Faqala ma hadzal hablu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tali apa ini? Qalu hadza hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat. Ini adalah tali milik Zainab. Kalau dia lagi malas ibadah, dia pegang tali itu supaya terus bisa berdiri salat. Subhanallah, saking semangatnya kalau lagi malas pegang ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hulluhu, lepaskan tali tersebut. Liyusalli ahadukum nasyatahu, seorang salat sesuai dengan semangatnya. Fa idza fatara falyaqud, kalau dia capek maka duduklah. Ya, jangan maksakan diri untuk apa? Berdiri ya. Untuk salat sebenarnya tidak mampu. Makanya ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia mengatakan ketika mendengar tentang ibadah Nabi, kemudian dia berkata, tiga orang ini berazam, yang satu berkata, inni usholil lail abadan, aku akan salat malam semalam suntuk. Yang satu berkata, inilah asumud dahr wala uftir, aku akan puasa setiap hari dan aku tidak berbuka. Yang satu berkata, wa ana a'tazilun nisa, aku akan meninggalkan para wanita. Wala atazawwaju abadan, aku tidak akan menikah selama-lamanya. Maka Rasulullah SAW tegur mereka. Rasulullah panggil, kata Rasulullah SAW, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian tadi ngomong begini-begini. Rasulullah tidak mengatakan, ayo semangat. Enggak, Rasulullah SAW kasih jelaskan bahwasanya bukan itu yang Allah cintai. Bukan seperti itu. Kita kan mencari keridhaan Allah. Ya. Allah punya aturan yang Nabi jelaskan kepada kita. Maka Nabi berkata, ama wallahi inilah akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asumu wa uftir, aku puasa, aku berbuka. Wa usalli wa arkut, aku salat malam, aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Ingat tadi, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Ya, lakukanlah amalan yang kalian mampu. Kita tahu ibadah kita ya perlu bertahap ya. Sebagian orang mungkin baca tentang sirah salaf, bagaimana mereka ibadahnya luar biasa, kemudian ada yang satu rakaat baca 30 juz ya, ingin niru-niru ya, nggak mampu lah. Mereka juga bertahap terus, semakin tinggi iman mereka, semakin semangat sehingga mereka bisa continue dengan amalan yang banyak. Ya, kita tidak sama seperti mereka, kita pelan-pelan. Jangan seorang memaksakan diri langsung bisa baca sirah Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, kemudian dia ikut semua sertifikat rumahnya, semua mobilnya diinfakkan di jalan Allah ya. Tidak mampu imannya ya. Mereka, para sahabat tidaklah sampai pada tingkatan demikian kecuali mereka melalui tahapan-tahapan. Para ulama tidak sampai seperti itu kecuali mereka melakukan tahapan-tahapan. Mereka tidak langsung instan seperti itu, tidak ya. Ya, kita berusaha dengan continuous, sedikit-sedikit tapi continue, kemudian kita tambah kuantitas dan kualitas. Ya, tapi continue. Ya. Dengan demikian kita bisa istiqomah. Banyak orang-orang baru hijrah kemudian semangat luar biasa, akhirnya kemudian jatuh. Tidak mampu. Tidak mampu ya. Tiba-tiba futur dan tidak bangun-bangun lagi ya. Kenapa? Dia memaksakan diri di luar kemampuan. Maka di antara cara agar kita bisa istiqomah yaitu melakukan amalan yang kita mampu ya. Kalau ada orang paksa kita, ayo kita semangat, kita nggak mampu ya sudah, jangan maksakan diri. Ayo kita sepakati, kita janji setiap bulan infak 1 juta. Insya Allah bisa, tapi aduh saya kayaknya nggak mampu. Jangan maksakan diri, saya 100.000 aja deh. Jangan maksakan diri. Kalau kita maksakan diri, jadi seakan-akan ibadah itu suatu bukan yang kita enjoy, tapi suatu hal yang membuat kita terpaksa, membuat kita stres, membuat kita kita nggak begitu. Ibadah yang kita mampu. Kita mampu ya. Yang kita mampu, kita bisa continue pertahankan. Itu membuat kita bisa bertahan agar kita tidak futur. Kemudian di antara hal yang membuat kita
tidak futur, atau kalau kita futur segera kita bisa kembali, waspada dengan sebab-sebab yang buat kita futur. Ya. Kita harus cerdas. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, "Inna min fiqhil 'abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu." Di antara fikih seorang hamba, itu kecerdasan seorang hamba, dia memperhatikan imannya, wa ma naqasa minhu, dan dia perhatikan kapan imannya berkurang, ya. Wa min fiqhil 'abdi, dan di antara fikih seorang hamba, kecerdasan seorang hamba, an ya'lam, dia mengetahui amusdadun huwa am muntaqisun. Dia tahu imannya bertambah atau imannya sedang berkurang. Wa inna min fiqhir rajuli, dan di antara fikih seseorang, an ya'lam nazagati syaitani anna ta'ti, dia tahu dari mana godaan syaitan datang kepada dia. Dia tahu, ini kecerdasan, dia tahu kapan imannya naik, imannya turun. Dia, oh iman saya lagi turun, iman saya lagi naik, saya pertahankan amal ini. Kapan, dari mana syaitan menggodanya, dia ngerti. Oleh karenanya seorang harus tahu, kalau dia bisa begini, bisa imannya turun, jangan ke situ. Kalau dia melakukan ini, imannya bisa drop, jangan ke situ. Berarti dia cerdas. Dia cerdas, dia tahu dari mana arah syaitan menggodanya. Ya. Masing-masing kita, syaitan tahu kelemahan kita di mana. Kita berbicara dengan musuh kita, syaitan yang luar biasa, iblis, yang sudah hidup sejak zaman Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam dia sudah ada, dan sampai sekarang masih hidup, dan sampai hari kiamat terus ada. Iblis yang Allah tangguhkan kematiannya untuk menggoda kita, dan kita semua target iblis. Dan musuh kita iblis punya pengalaman, ya, dia sudah menggoda jutaan manusia, miliaran manusia, dia sudah tahu cara menggoda. Kalau Allah tidak memberi pertolongan kepada kita, tidak bakalan selamat, ya. Ya. Apalagi iblis mengatakan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis pernah bersumpah depan Allah, ya Allah, aku akan datang dari depan mereka, menggoda mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Dan kau dapati mereka kebanyakan tidak bersyukur. Iblis tidak pernah futur menggoda kita. Kita futur. Iblis enggak pernah futur menggodain kita. Dan dia semangat terus. Dari depan, dari belakang. Anak buahnya semangat. Ya. Iblis. Musuh yang tidak kita lihat. Ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia dan anak buahnya lihat kalian tidak bisa lihat dia. Ya, musuh yang sulit. Nah, tapi kita punya sinyal. Allah kasih kita iman. Allah kasih kita hati. Kita tahu, Allah kasih kita akal, cerdasan, tahu dari mana kita jatuh. Kita sudah punya pengalaman, ya. La yuldagul mu'min marratain min juhrin wahid. Seorang mukmin tidak disengat 2 kali dari lubang yang sama. Ya, kita tahu kalau saya begini, ya sudahlah. Jangan dekat-dekat, ya. Jangan dekat-dekat, ya. Saya ingat ketika saya di Australia ada kawan yang ikut pengajian, kemudian dia cerita, Ustaz, saya diundang buka puasa dari kawan-kawan saya di sana, undang saya buka puasa, tapi saya tahu kalau mereka bisa buka puasa mereka mabuk, ya. Jadi bisa buka puasa, kemudian teler minum bir, ya, buka puasa mungkin dengan bir, ya. Ya namanya orang. Akhirnya saya khawatir kalau saya ke sana saya bisa kembali. Akhirnya saya datang, Ustaz, dengan harapan saya bisa bertahan iman saya, ternyata saya kebawa, saya minum bir lagi. Gimana Ustaz? Subhanallah. Orang kalau sudah tahu dia nggak kuat di situ, jangan ke situ, ya. Ada orang yang mungkin digoda dengan jabatan, dia jatuh. Ada orang digoda dengan harta haram, dia jatuh. Ada orang digoda dengan wanita, dia bertekuk lutut, ya. Ada orang digoda dengan tontonan-tontonan, dia tidak bisa menahan diri. Ada orang digoda dengan musik-musik yang dia tidak bisa menahan diri. Masing-masing kita tahu, saya nggak kuat situ, jangan situ. Jangan dekat-dekat situ. Jangan dekat-dekat. Apalagi sekarang zaman medsos, kita bisa tergoda dari segala macam hal, ya. Kalau kita tahu kita berkecimpung di situ, iman kita bakalan turun, sudah jauh, ya alhamdulillah. Itu tidak darurat, saya masih ada yang lain bisa saya dapat kebahagiaan dari sisi yang lain, harus itu. Ya. Kelezatan tapi membawa bencana. Oleh karena seorang ngerti, ya. Saya ingatkan terutama kepada ikhwan-ikhwan yang mungkin masih muda, masih jomblo, ya. Hati-hati tontonan ini paling cepat membuat seorang futur. Ya. Nonton film, ya, apalagi film-film, ada film-film Masya Allah, film-film baru, kemudian ada tinggal langganan katanya 90.000, apakah bisa nonton film apa saja, ya. Udah betapa banyak sebab futur yang di depan kita nonton film. Waktu terbuang, bukan ingat Allah Subhanahu wa taala. Aurat wanita, kita lihat wanita cantik-cantik, ya Allah, luar biasa kita lihat di film tersebut.
Kalau perempuan lihat laki-laki ganteng-ganteng, gagah-gagah di situ. Ya, kemudian mungkin adegannya macam-macam kita tidak tahu ya. Ya, sudah, itu sudah berapa iman kita langsung kena roaming. Ya, ini musibah tapi menimpa banyak orang. Ya. Saya tidak bicara sama orang yang belum ngaji, bahkan yang sudah ngaji, sudah kenal sunnah, di atas manhaj, tapi dalam hal seperti itu katanya tidak kuat, dia akhirnya menghabiskan waktu untuk lihat seperti itu. Ya. Misalnya, nonton sekarang tidak harus ke bioskop, di HP bisa, di TV kabel bisa, di mana bisa ya. Film box office yang baru dia bisa nonton. Sudah ada terjemahannya lagi katanya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita tahu kapan iman kita turun, segera kita tinggalkan segala sebab terus. Jadi masalah kita nggak merasa iman turun. Yang masalah di situ lebih parah. Sudah cerita lagi bangga, baru cerita sana sini, tidak merasa iman turun. Yang didapati bahwa Anda ketika baca Quran tidak khusyuk, ketika sholat tidak khusyuk, tidak ada kerinduan ingin buka Al-Quran, itu akibat tadi nonton-nonton begitu. Dia tidak sadar kalau hatinya lagi berpenyakit, dia tidak sadar kalau lagi futur, dia nggak sadar. Bahkan dia cerita sana sini bangga. Maka tadi saya katakan, kata Abu Darda, min fiqhir rajul, di antara fikih seorang, dia tahu, ya, dia tahu an ya'lam nazagati syaitani anna ta'ti. Dia tahu dari mana godaan syaitan datang menimpanya. Maka hindarilah jalan-jalan tersebut. Kalau seorang tahu dia punya kontak dengan kawan-kawan lama, bisa bikin dia futur, jangan kontak sama kawan-kawan lamanya. Betapa banyak maksiat terjadi gara-gara reuni. Reuni mungkin bagus kalau pada batas tertentu. Tapi akhirnya reuni sini kumpul teman-teman lama, pacar lama ketemu lagi, iman jatuh, hancur. Ya. Nostalgia yang rusak-rusak teringat kembali, mengganggu hati kita. Kita sudah tentram dengan baca Quran, kita sudah tentram dengan ngaji, kita rusak sendiri hati kita dengan berteman dengan orang-orang yang membuat iman kita jatuh. Alhamdulillah pertemanan banyak, cari teman yang baik ya. Kalau teman-teman lama bisa merusak hati kita, tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus cerdas seorang ya dalam bergaul sehingga dia bisa bertambah imannya ya. Tapi di antara hal yang bisa mengobati kita dari futur atau mencegah kita terjerumus dalam futur, jangan pernah sepelekan dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa kecil itu punya pengaruh ya. Innal abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbi nuqtatun sauda. Sungguhnya seorang hamba kalau bermaksiat maka akan diberikan titik hitam di hatinya. Ini mempengaruhi dia dalam semangat, dalam kekhusyuan sehingga dia futur dan yang lainnya ya. Ya mungkin dosa kecil tapi kalau banyak kan jadi banyak juga ya. Contoh sederhana dosa kecil apa? Memandang wanita yang terbuka auratnya. Itu dosa kecil sih, bukan dosa besar. Kita nggak usah memandang leher wanita, memandang rambut wanita, memandang tangan wanita, ya, memandang kaki betis wanita, ya. Tapi kalau sering kita lihat, ya, kita anggap sepele masalahnya. Dan ini terjadi ya. Nonton berita pembawa acaranya pasti cantik, tidak pakai jilbab, kemudian seksi, ada repot. Kita anggap sepele. Ya, Ustaz saya lihat saya nggak bersahwat kalau iya, tapi itu kan maksiat. Anda sahwat nggak sahwat itu maksiat. Kalau maksiat, hati kita pengaruhnya ke hati. Udah hati udah hitam, udah malas ya. Seorang penyair berkata, "Khallidz dzunuba kabiraha wa saghiraha dzaka tuqa wahdhar kamashin fawqa ardi syauqin yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Seorang penyair berkata, tinggalkanlah dosa yang besar maupun yang kecil. Ya, itulah ketakwaan. Wahdhar kamashin, berwaspadalah engkau seperti seorang yang berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri. Dia waspada, ada duri kecil, duri besar, dia tidak ingin keinjak duri. Ya. Jadilah engkau seperti orang tersebut waspada. Biasakan diri kita melihat sekira tunduk, astagfirullah, tunduk, biasakan, jangan kita sepelekan. Kali kita sepele jadi biasa. Kali kita sepele jadi paling ini. Kita siapa bisa tundukkan pandangan zaman sekarang? Mustahil saya bilang. Tapi kan kita bisa tundukkan begini. Selama pertama masih halal, kalau sudah kedua jadi haram. Ya. Lakal ula wa laysat lakal tsaniyah. Kata Nabi, pandangan pertama itu bagimu, pandangan kedua tidak boleh.
Ya, kita berurusan, tapi kita berurusan kita bisa naik mobil pasti ada lah ke restoran pasti ngeliat itu. Kita tundukkan pandangan sebisa mungkin. Ya. Sebisa mungkin dan biasakan. Kalau tidak kita biasakan mata hati kita menjadi kotor. Wasna kamashin fawqa ardi syauqin yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti orang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Dia waspada jangan sampai kakinya keinjak duri. Ya. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kau sepelekan kerikil-kerikil kecil. Sungguhnya gunung besar terdiri atas kumpulan batu-batu kecil atau butiran-butiran pasir yang kecil. Hati-hati. Jadi bisa jadi seorang futur karena maksiat yang dia lakukan. Perhatikan, Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Hurimtu qiyamal lail 5 ashhur bi dzambin adnabtuhu." Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku pernah terhalangi dari salat malam 5 bulan gara-gara satu dosa yang aku lakukan. Ini salaf, dia ngerti, dia terhalangi dari ibadah, futur, tidak sholat malam 5 bulan karena maksiat yang dia lakukan. Dia sadar, kita nggak sadar. Kita jadi suudzon, kita jadi malas beribadah, kita jadi malas sedekah, malas pengajian, malas baca Quran. Karena sekian banyak dosa yang kita lupakan. Ini dia satu dosa dia ingat. Seakan-akan suatu hal yang wajar kita futur, tidak ada kaitannya dengan dosa yang kita lakukan. Ini yang masalah. Ya. Padahal jelas dosa itu punya pengaruh. Dari kecil-kecil kita biasakan ya. Kita biasakan melihat yang haram, biasakan dengar yang haram, biasakan bicara yang enggak benar, biasakan tajassus, lihat berita yang ghibah dan namimah, kita terbiasa akhirnya. Dan itu mengaruhi hati kita. Mustahil hati kita tidak terpengaruh dan itu akhirnya mempengaruhi semangat kita beribadah atau tidak. Kita punya kunci kalau kita terjerumus, jangan lupa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Astagfirullah. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk terbebas dari futur atau paling tidak meminimalkan futur adalah memanfaatkan waktu. Jangan buang-buang waktu. Ini hal Nabi sudah ingatkan, ya, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya, tertipu, as-sihha wal faraq, di antaranya kesehatan dan waktu luang ya. Maka saya selalu ingatkan kepada kawan-kawan, manfaatkan waktu. Di antara cara manfaatkan waktu, punya jadwal ibadah meskipun sedikit tapi rutinitas. Jangan pernah tinggalkan. Zikir pagi, zikir petang. Kalau tidak bisa semuanya sebisanya. Misalnya zikir pagi, zikir petang. Zikir sebelum tidur jangan sepelekan agar kita bisa bangun salat malam ya. Jangan sepelekan, meskipun zikir sedikit tidak ada masalah ya. Ustaz, saya tidak hafal zikir mau tidur mungkin ada 10. Saya cuma hafal 1 2 enggak apa-apa, yang penting baca. Ya, zikir pagi petang saya tidak hafal banyak ya, baca. Saya baca 5 saja enggak apa, 3 enggak ada masalah, yang penting jangan lupa mengingat Allah di pagi hari dan petang. Ini membantu kita untuk semangat. Bukankah dalam hadis ketika Fatimah mendengar Rasulullah SAW mendapatkan harta atau ghanimah atau harta dibawakan kepada Nabi, dan di antaranya ada budak-budak yang datang kepada Nabi, maka Fatimah kerja capek, dia minta agar ayahnya memberikan pembantu kepada dia, budak yang bisa bantu pekerjaannya. Tapi Rasulullah SAW tidak memanjakan Fatimah. Rasulullah SAW menyuruh Fatimah dan Ali untuk berzikir kepada Allah. Ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Dan itu sudah lebih baik daripada pembantu. Kata para ulama, barang siapa yang mendawamkan zikir seperti ini, dia akan kuat. Kuat dalam beraktivitas, yang kuat dalam ibadah. Kuat dalam ibadah ya. Jadi manfaatkan waktu. Jadi zikir, punya jadwal zikir. Punya jadwal baca Quran. Saya enggak bilang langsung baca 1 hari 3 juz ya, enggak ya. Saya juga tidak begitu. Saya bukan hafiz, saya tidak baca 3 juz. Tapi adalah waktu kita baca 1 juz atau setengah juz. Kalau mungkin malas ya berapa halaman, enggak ada masalah. Yang penting kita continue. Waktu kita jangan terbuang yang tidak bermanfaat ya. Dan kalau waktu kerja yang serius, pulang ngobrol, ada manfaat ngobrol sama istri, anak-anak, manfaatkan waktu. Jangan waktu kita habis, waktu kita luang mulai HP, udah mulai lihat sana, lihat sini, enggak terasa setengah jam, 1 jam lewat. Lihat ini browsing melulu, YouTube enggak berhenti-berhenti. Akhirnya waktu kita terbuang-buang, itu membuat kita futur ya. Manfaatkan waktu. Lihat medsos secukupnya. Lihat keperluan secukupnya. Sisa waktu ngobrol sama istri, ngobrol sama anak-anak, itu menambah semangat ya. Dan kita lebih bahagia ya. Jadi jangan sampai waktu kita
terbuang-buang. Dikatakan al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, kalau kau tidak manfaatkan dia akan menghabisimu. Artinya kalau kau tidak manfaat untuk kebaikan, ya, maka akan menjerumuskan engkau dalam perkara sia-sia, bahkan pada perkara kemaksiatan. Jadi banyak orang terjebak futur gara-gara waktu yang berlebihan. Gara-gara waktu yang berlebihan. Lihatlah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dia merasa kekurangan waktu. Sampai dia ketemu dengan orang-orang Arab lagi ngobrol-ngobrol, minum kopi, dia mengatakan, kalau saya bisa beli waktu kalian, saya mau beli. Kenapa? Dia kekurangan waktu. Dia kekurangan waktu. Oleh karenanya seorang menjebak dirinya pada kegiatan yang bermanfaat. Ya apa, kayak kegiatan olahraga, kayak kegiatan sama anak istri, kayak kegiatan dakwah, kayak kegiatan apa, yang penting kegiatan. Nah, yang penting kegiatan bermanfaat sehingga kita tidak menuruti jiwa kita untuk bermaksiat. Nggak ada kesempatan untuk bermaksiat. Itu pun pasti kita bermaksiat juga. Tapi maksud saya kita meminimalkan dan kita segera beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang bantu kita untuk melawan futur, baca fadail a'mal, keutamaan-keutamaan amal soleh, baca ya. Keutamaan salat, keutamaan wudu, keutamaan ilmu, keutamaan belajar, keutamaan baca Quran, ya, keutamaan bantu orang lain, keutamaan berbakti kepada orang tua. Semangat, ini buat kita semangat. Buat kita semangat karena kita baca keutamaan. Baca juga sejarah para salaf, bagaimana semangat mereka. Ini membuat kita semangat ya. Futur kita bisa lawan, Masya Allah dulu ya, kita harus semangat lah. Yang terakhir yang mau sampaikan tentang melawan futur adalah banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Kata para ulama, seorang kalau banyak mengingat kematian, ya dia diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu cepat bertobat, semangat beramal dan qanaah. Ya. Cepat bertobat, semangat beramal dan qanaah. Ya sudah. Ya, sering ingat kematian. Ya. Kata Nabi, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat yang menghancurkan segala kelezatan, yaitu kematian ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ayul mu'min afdal?" Orang mukmin mana yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan." Yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak persiapan menghadapi apa yang akan datang setelah kematian. Kita kalau ingat mati kita jadi semangat. Lagi maksiat ingat mati berhenti. Lagi malas ingat mati jadi semangat ya. Futur jadi hilang. Ini antara hal yang sangat cepat ekspres dalam membuat kita semangat ya. Umur kita nggak tahu sampai kapan. Kita nggak tahu sampai, udah semangatlah, insya Allah ini semua ada pahalanya. Bismillah ya. Bismillah ya, kita apa namanya? Semangat. Jadi kalau kita sering kematian tadi, semangat beribadah, kalau bersalah segera bertobat, kita nggak tahu kapan dicabut nyawanya. Kemudian kita qanaah, dunia tidak terlalu menjadikan kita terbuai dengan dunia. Tapi kalau orang jarang ingat kematian, ditimpa dengan malas beribadah, taswif, nanti aja, besok deh, lusa deh. Ya. Kalau bermaksiat tidak segera bertobat kepada Allah, dia merasa masih bisa besok saya bertobat, nanti minggu depan masih bisa bertobat. Terus dia tidak qanaah karena dia merasa dunia adalah tujuannya. Dia merasa lupa kalau dia bakalan mati sehingga dia semangat tidak berhenti, tidak tahu umurnya sudah mulai tua, tidak tahu bahwasanya tulangnya semakin keropos dan lemah, tidak tahu bahwasanya matanya mulai lemah, pendengarannya mulai melemah, rambutnya mulai putih, terus semangat nggak berhenti. Tahu-tahu game over ya. Oleh karenanya seorang berusaha untuk banyak mengingat kematian agar dia terselamatkan dari futur. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang bertanya, saya persilahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita semangat untuk beribadah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Fadil yang telah memberikan materinya. Baiklah, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, mohon maaf. Hendaki
dari peserta yang dari Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Putri dari Kalimantan, kata penanya. Pertanyaannya adalah, Ustaz, apakah kita belum menemukan teman yang bisa apabila kita belum menemukan teman yang bisa mengingatkan kita, apakah kita boleh menyendiri dahulu untuk menjaga dan menguatkan iman sampai kita bertemu dengan teman yang cocok? Demikian pertanyaan pertama. Insya Allah tidak mengapa kalau kita tahu ada kawan-kawan yang membuat kita bisa turun iman, ya nggak apa-apa kita menyendiri, tapi dalam kesendirian kita waspada, ya. Kita tetap berusaha menyibukkan diri kita dengan yang bermanfaat, ya. Sambil kita mencari kawan, karena dengan kawan kita bisa kuat, ya. Tadi kata Allah, "Syanashuddu adudaka bi akhik." Aku akan perkuatkan engkau dengan kawan. Enggak apa-apa insyaallah. Tapi kita 5 pertanyaannya, baru pertanyaan pertama, 4 pertanyaan lagi, silakan. Kemudian pertanyaan yang lain dari Bima Rizki, dari Ahli Bima Rizki. Assalamualaikum Ustaz, jika ada seorang yang jika dia tidak menikah, dia akan terus terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan Allah, akan tetapi ia belum diberi kecukupan harta untuk menikah, kira-kira solusinya apa ya Ustaz? Demikian pertanyaannya. Solusinya dia harus banyak puasa. Dia harus banyak puasa. Kalau ternyata puasa Senin Kemis tidak membuat dia berhenti dari maksiat yang dia lakukan, dia puasa Daud. Kalau ternyata puasa Daud tidak membuat dia berhenti dari kemaksiatan, puasa tiap hari, ya. Di antara hal yang membuat bisa dia berhenti dari maksiat dengan banyak berpuasa. Dan setelah dia berpuasa, dia juga harus meninggalkan sebab-sebab yang membuat dia bisa terjerumus dalam kemaksiatan. Jaga pandangannya, jaga pendengarannya, waktunya jangan sampai dia untuk browsing sana, browsing sini, dan itu terkadang percuma seorang puasa, tapi ketika dia tidak bisa menjaga pandangannya, maka bisa buyar semuanya, ya. Karena di antara fungsi puasa adalah mengurangi sebab-sebab yang membuat kita terjerumus dalam kemaksiatan. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk segera menikah. Karena hukum orang seperti ini, kalau dia tidak menikah di bermaksiat, hukumnya sudah wajib, ya, bukan sunnah lagi, wajib, dan harus segera menikah, ya. Harus segera menikah. Kalau dia punya kemampuan, sudah bisa sewa rumah, sudah bisa beli mahal, sudah bisa cicil motor, udah menikah, bismillah, insya Allah Allah akan kasih kemudahan. Bukankah Nabi SAW mengatakan, salah satu hakun Allahi aunuhum, 3 orang yang Allah wajib untuk menolong mereka, diantaranya an-nakih yuridul afaf, seorang yang menikah untuk menjaga kehormatannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian sekarang pertanyaan yang ketiga Ustaz. Penanya bertanya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya yang kontinu. Anda insya Allah usahakan setiap bulan menyisihkan sebagian harta untuk infak. Namun mana yang lebih baik ya Ustaz? Semisal Anda menyisakan 200.000 per bulan, Anda infakkan sekaligus 200.000 misal ke lembaga atau orang yang membutuhkan, atau anak bagi-bagi 200.000 itu semisal 20 atau 10.000 sehari anak infakkan. Apakah pahala anak menginfakkan 200.000 secara sekaligus itu sama dengan anak membagi 200.000 tersebut secara rutin tiap hari? Jazakumullah khairan. Wallah alam bisawab, ya. Continue bulanan juga oke, ya. Continue harian juga oke, ya. Lihat kebutuhan saja, ya. Kita sudah nyisakan 200.000 per bulan, ya boleh kita tidak harus 200.000 sekali, kita bisa cicil 50.000 kayak 30.000 kayak, berdasarkan kebutuhan yang ada di sekitar kita. Insya Allah perkaranya ringan, ya, nggak jadi masalah, ya. Mau kita 200.000 per bulan, oke, kita sudah continue per bulan, ya. Continue per bulanan, atau kita bisa continue semingguan, kita bagi jadi 50.000 boleh juga, ya. Mungkin 50.000 per bulan juga bagus, ya, sehingga kita ada semangat untuk sedekah per minggu, ya. Siapa tahu nanti meningkat jadi per minggu 100.000. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian kita masuk pertanyaan yang keempat Ustaz. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh muslimah melihat aurat wanita yang bukan muslim? Terima kasih.
Sekian pertanyaan. Ada khilaf di kalangan para ulama, namun yang dirajihkan oleh para ulama ya bahwasanya ya Allah mengatakan nisaihin, ya itu diantaranya silakan tidak mengapa membuka auratnya, ya. Bukan apa namanya, bukan aurat. Artinya kita kalau sama laki-laki ada aurat yang apa namanya, yang harus kita tutup, tapi kalau sama wanita maka tidak mengapa, ya kita bisa auratnya sama, yaitu antara pusar sampai ke lutut, ya. Jadi aurat antara laki-laki dengan laki-laki antara pusar sampai lutut. Demikian juga aurat wanita dengan wanita antara pusar sampai lutut. Ya, ini wanita dengan wanita. Kalau seorang wanita melihat wanita yang lain, atau seorang wanita memperlihatkan betisnya kepada wanita lain, ya, muslim atau muslimah, tidak jadi masalah. Sebenarnya mengatakan kalau kita wanita muslimah tidak boleh memperlihatkan betisnya misalnya, atau tangannya atau rambutnya kepada wanita kafirah, ya. Karena firman Allah au nisaihin, tapi pendapat yang benar tidak ada bedanya antara wanita muslimah dengan wanita mukminah. Oleh karenanya di zaman Nabi SAW wanita Yahudiyah datang menemui Aisyah radhiyallahu taala anha, dan tidak disebutkan Aisyah kemudian berhijab karena ingin bertemu dengan wanita Yahudiyah, sehingga hukumnya sama antara wanita muslimah dengan wanita kafirah dalam melihat aurat. Sebagaimana kita kita boleh memperlihatkan di antara wanita kaki kita, kemudian rambut kita, kemudian lengan kita kepada wanita yang lain. Demikian juga kita boleh juga melihat wanita kafirah dari sisi itu juga. Kita boleh wanita kafirah non muslim dari tangannya. Yang penting bukan antara pusar sampai lutut, ya. Adapun dada ke atas, ya sebenarnya bukan aurat, tapi kesopanan. Artinya kalau wanita misalnya dia lagi butuh, dia lagi nyusui anaknya, dilihat oleh wanita ini tidak jadi masalah. Itu bukan aurat di antara wanita. Tapi tentunya wanita sopan pakai baju yang sopan. Kecuali pandangan tersebut menimbulkan hasrat, maka tidak boleh seorang memandang meskipun itu bukan aurat. Maka seorang wanita tidak boleh melihat dari wanita kafirah kecuali yang bukan auratnya, ya. Adapun kalau wanita kafirah tersebut buka aurat, maka tidak boleh wanita tersebut melihat, ya. Misalnya melihat pahanya, melihat kemaluannya, tentu ini tidak diperbolehkan meskipun dia wanita kafirah. Ini pertanyaan terakhir atau masih ada? Satu kali lagi, Ustaz. Oke, silakan. Baru 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang kelima ini barangkali kami persilahkan bagi peserta dari Zoom yang menyampaikan secara langsung pertanyaannya, yakni dari Akhi Muhammad Edi Susanto. Silakan Muhammad Edi untuk mengaktifkan mic-nya. Di unmute dulu, unmute. Insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin anak Edi dari Gelora dari Rumah Quran Al-Qur'an izin menanyakan, gimana Ustaz? Kita melawan futur saat tengah-tengahnya kita dalam menuntut ilmu syar'i, Ustaz. Ya. Apalagi anak kan lulusan dari SMA, Ustaz, bukan dari pondok, Ustaz. Di pondok sekarang, ya? Lagi di pondok? Insyaallah, Ustaz. Iya, iya. Allah alam, ya. Kalau kita futur, kita harus banyak membaca tentang keutamaan untuk ilmu, bahwasanya ilmu adalah ibadah. Allah memuliakan orang yang berilmu, bahwasanya dimuliakan oleh malaikat, dikenal di langit oleh para malaikat, ya. Ini buat kita mungkin semangat, dan kita ikhlaskan niat kita bahwasanya saya untuk ilmu adalah untuk mengurangi kebodohan saya dan juga untuk berdakwah di kemudian hari. Tatkala kita niatkan untuk berdakwah, insya Allah kita semangat, ya. Saya masih ingat dulu ada ceramah seorang syekh, saya dengar dia bilang kalau kamu belajar misalnya di kuliah, belajarlah seakan-akan kamu mau ceramahkan pelajaran itu, ya. Jadi kalau kita dengar syekh ceramah seakan-akan saya mau ceramahkan lagi. Jadi kita dengarnya serius, ya. Kita dengar serius, catat dengan serius, kita ringkas dengan serius, seakan-akan kita mau ceramahkan ke orang lain, ya. Karena kita tidak ingin ceramah kita salah dan ngawur. Oleh karenanya di antaranya tadi kita baca tentang keutamaan menuntut ilmu, tentang keagungan ilmu. Kemudian juga
teman tadi, bergaul dengan teman yang semangat. Ya. Bergaul dengan teman yang semangat. Jangan bergaul dengan teman yang malas ya. Kalau kita bergaul dengan yang malas, akhirnya kita ikut malas. Tapi kalau teman kita sudah hafalannya sudah jauh, kita jadi apa? Jadi semangat. Dan jangan lupa berdoa tadi, berdoa kepada Allah agar kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taufiq biyadillah. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kepada kawan-kawan atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Alfa